Saudara, buat Anda yang suka film horor, ada kabar baik dari industri perfilman kita. Setelah sukses dengan film KKN di Desa Penari, tahun ini film Badarwuhi di Desa Penari akan go international dengan bekerja sama dengan rumah produksi luar negeri di Amerika Serikat. Film Badarwuhi di Desa Penari karya sutradara Kimo Stambul, garapan rumah produksi MD Pictures, resmi menjalin kerjasama dengan rumah produksi luar negeri Lionsgate untuk distribusi film Badarwuhi. Menurut rencana, Badarwuhi di Desa Penari akan mengikuti gala premier di Los Angeles, Amerika Serikat pada 4 April 2024. Dalam acara gala premier nanti, Manoj Punjabi akan boyong pemain serta jajaran kru dengan jumlah 35 orang ke Amerika Serikat. Lalu sebenarnya bagaimana film Indonesia yang bukan kali ini saja go internasional dan bagaimana produksi di balik layarnya? Kami hadirkan perbincangannya langsung bersama CEO dan founder MD Entertainment, Manoj Punjabi. Selamat pagi Pak Manoj. Selamat pagi, apa kabar Pak? Sehat selalu ya Pak. Ini kabar menggembirakan sekaligus membanggakan Pak Manoj, bahwa film Badarwuhi di Desa Penari akan menjadi film Indonesia yang go internasional. Nah, ini sebelum kita berangkat ke sana, apa kabar industri film di dalam negeri selepas pandemi? Sepertinya langsung naik kondisinya ya Pak? Iya Pak, terbang. Jadi tahun 2022 awal waktu pandemi akhir-akhirnya KKN Desa Penari telah memecahkan rekor dengan film terlaris sepanjang masa dengan 10 juta. Itu masih 70% orang yang bisa ke bioskop. Jadi per layar tidak boleh lebih dari 70%, tapi bisa mencapai 10 juta. Wow, ya ini menjadi titik balik kebangkitan film kita juga. Mudah-mudahan nanti Badarwuhi ini juga jadi trigger ya buat sineas-sineas yang lain, rumah-rumah produksi yang lain untuk bisa go internasional. Lalu di dunia musik ini udah terjadi perang dagang atau proteksionisme Pak Manoj. Puncaknya dilakukan oleh Singapura nih. Kemarin ada konser Taylor Swift. Nah sebenarnya ini bisa terjadi nggak sih di dunia perfilman atau ada peta pola bisnisnya jauh lebih berbeda dengan konser atau dunia musik meski sama-sama industri kreatif? Ya, menariknya kalau konser itu kan mereka menarikan stadium itu misalnya mereka 100.000 orang kali 5 show, 500.000 orang. Betul, ada limitasi. Jadi bagi mereka kalau bikin eksklusif itu bisa menguntungkan. Tapi kalau film halnya beda. Kita perlu kalau konser mereka nggak perlu isi konten tiap hari. Kalau bioskop kita harus malah lebih banyak lebih bagus. Harus di-maintain begitu ya Pak ya? Harus di-maintain. Jadi ini pertama kami yang ke luar atau yang ke sana, setelah itu malah film-film yang berkualitas lain bisa ngikut. Jadi membuka jalan. Beda strateginya. Kalau Taylor Swift Singapura pinter mereka lock monopoli eksklusif. Jadi kalah set negara lain. Strateginya beda itu. Oke, ini kita bicara konteks ini Pak, konteks Badarwuhi di Desa Penari ini nanti akan ke Amerika Serikat dengan Lionsgate. Kalau kita open red carpet to international film, kita bisa nggak sih minta sebaliknya kira-kira? Saya kira itu strategi saya Pak. Jadi memang sekarang saya kesana karena bagi saya kalau film kiblatnya Hollywood lah ya. Mereka yang jagonya. Jadi saya selalu lihat ke atas ya, ke sana gimana kita bisa mendunia. Kalau sekali udah ke Hollywood bisa mendunia. Kalau tanpa sana lebih susah. Kalau Asia Tenggara kami sudah mulai punya footprint. Malaysia menghasilkan 20 juta ringgit, 22 juta ringgit. Itu film Indonesia terlaris yang jauh. Ya. Jadi Singapura, Brunei, lain-lain udah. Asia Tenggara kita udah. Ini kali dengan Lionsgate jadi bisa tembus ke North America, Amerika secara. Jadi kita dapat exposure yang benar, yang tepat, dan juga jadi jual bisa akan main di Australia, India, Pakistan, lain-lain tuh ngikut.
Itu yang kita mau supaya benar-benar go international. Harapan dengan itu nanti ya ada strategi Lionsgate atau perusahaan lain yang saya lagi bicarakan, kita bisa JV bikin di sini, bikin kerja sama film di sini, tapi untuk itu perlu bantuan dukungan pemerintah juga karena di sana ada banyak rebate system, hal-hal itu yang sangat penting untuk mengajak orang asing ke sini. Oke, Pak Manoj, to be honest, saya ini penggemar film-film horornya MD. Dan saya selalu melihat MD ini membuat film horor tidak hanya jump scare-nya saja yang dijual, tapi ada jalan ceritanya yang bisa diikuti begitu. Nah, kira-kira ini bocoran sedikit saja kalau untuk Badarawuhi Desa Penari, nanti yang ditonjolkan lebih ke horornya atau memang ada cerita-cerita di balik itu? Saya kira ini kali bagi saya dan kemarin kita gala primer dan lihat reviewnya, kalau orang mengharapkan mau nonton film horor yang menakuti jump scare, itu bukan Badarawuhi. Bagi saya Badarawuhi benar-benar ceritanya lebih dalam, lebih dalam ya, sangat dalam tapi sederhana, bukan rumit ribet bikin orang pusing, sangat bisa direlate, tapi dramanya benar-benar relatable, bukan horror, lebih etniknya ada, budayanya culture juga ada ya. Culture-nya ada, culture tawannya sangat kental dan itu jadi lebih menarik. Malah mungkin orang lagi harap ada jump scare-nya tapi nggak ada. Nothing, it's more kita lebih iri ya, lebih lebih ya. Keren, beda, lebih drama daripada ke horror ini kan. Nah, kalau compare to horror movie in Hollywood gitu ya, kayak yang produksinya Lionsgate juga saya beberapa kali lihat gitu film-film horornya Lionsgate. Ini kalau Hollywood saya justru melihatnya tidak terlalu relate dengan apa namanya situasi dengan culture yang ada di Asia, dan ini apakah nanti juga akan disesuaikan dengan apa namanya kondisi culture di Hollywood misalnya, karena ini film juga kan tidak akan ditonton oleh masyarakat Asia tapi juga mungkin oleh dunia begitu Pak Manoj. Iya, maksudnya Badarawuhi kalau jadi Badarawuhi kan kita ya udah filmnya itu karena itu di Hollywood bisa menarik, minimal saya bisa dapat awareness dulu permulaan. Ya karena Lionsgate yang mau rilis di sana, jadi ada chance saya punya kesempatan benar kalau orang mau rilis film lewat MD itu kan jadi proper kalau MD mau distribute film. Ini juga sama karena Lionsgate yang mau rilis, jadi saya juga lebih nyaman dan saya mau perusahaan yang besar bisa merilis. Jadi kita dapat right exposure ya. Dan menariknya kalau kultur kita keangkat dengan film. Artinya itu yang justru membuat Lionsgate juga tertarik ya Pak Manoj ya untuk bekerja sama ya. Iya, dan juga kan track recordnya KKN 10 juta, jadi ada kesempatannya. Mereka juga mau cari sesuatu yang besar juga. Ini kan udah ada fan base, di mana ada track record lah, apalagi mutu. Dari segi mutu ini udah lihat, mereka pas lihat 5 menit pertama, saya kasih liatin bulan Februari, baru lebih yakin. Tadinya nggak tahu ini mau dapat film apa nih. Gue rilis, nanti nggak jelas lagi film. Ece-ece lagi, tapi jadi nanti kalau udah di Amerika sana nggak kalah lah ya dengan Shutter yang sudah juga diambil Hollywood kan, Shutternya film Thailand. Lalu The Eye, The Ring ya Pak ya. Ya harapan saya begitu, harapan saya juga ini bukan yang pertama, yang terakhir, ada strategi lebih besar dari MD, tapi cara masuk yang tepat adalah lewat Badarawuhi, bawa film Indonesia ke Amerika, ke LA dulu, screening, nanti beberapa minggu kemudian baru rilis. Kita kan rilis di Indonesia 11 April. Pak Manoj, film horor di Indonesia ini kan masih sangat tinggi ya, memang peminatnya sangat tinggi begitu. Jika memang ini nanti di-compare dengan di Amerika Serikat, Anda sudah melihat komparasinya memang sama peminatnya atau bagaimana? Gimana Pak, bisa diulang? Sorry, di Indonesia ini kan peminat film horor ini sangat tinggi Pak Manoj. Nah, kalau compare to Amerika Serikat, apakah peminatnya juga sama tingginya atau seperti apa? Gini, kalau di Amerika nggak tahu sekarang lebih
film horor selalu ada dari Insidious, Conjuring di sana ya, saya ngomong 15 tahun lalu. Dan sebelum-sebelumnya juga Exorcist, Omen yang berapa puluh tahun. Nah, jadi mereka ada peminatnya. Dan di Amerika lebih. Di Korea terakhir-terakhir ini juga film juga lebih banyak genre horror. Tapi bedanya relatable factor. Kalau mereka jarang yang lebih real di Amerika. Yang kita bisa lihat film horornya yang ini sangat real, ada unsur budaya mereka. Biasanya film horor di sana lebih mengentertain, nggak kesan eating, bisa aja genre apapun. Kita juga ada, tapi di Badarawi khususnya filmnya ada unsur relatable, ya, bahwa ini bisa terjadi atau ada yang pernah ngalamin, itu faktor yang menarik. Jadi nggak sekedar bagi saya tren horor nggak akan hilang, cuman yang berkualitas itu yang akan lebih dapat pamornya, dapat kesempatan. Agree, Pak Manoj. Yang penting kualitas dan kalau saya sih melihat sekarang penonton kita lebih pintar lagi, mereka bisa datang. Apalagi film ini short, ya ini film short for IMAX, made for. Jadi asal tahu, made for IMAX ini yang pertama di Asia Tenggara. Ini juga tahun ini ada 5 film yang made for IMAX di dunia 2004 so far. Ada Dune Part 2, ada King Kong, ada film Joker yang akan datang, dan Venom, dan satu lagi Badarawi. Nah, kalau buat saya pribadi, mungkin juga buat sebagian masyarakat besar di Indonesia, selain relate to reality gitu, yang penting make sense, masuk akal, Pak. Nah, sejauh ini saya tonton film-film MD itu, semua film horornya masuk akal dan relatable to reality gitu. Nah, ini semoga bisa diterima oleh kalangan internasional. Saya yakin juga kita dukung penuh bahwa perfilman di Indonesia bisa ditonton oleh masyarakat dunia dan jadi favorit tentunya. Dan saya setuju kalau film horor itu tidak akan sepi peminat dimanapun. Baik, terima kasih, Pak Manoj Punjabi, CEO sekaligus founder MD Entertainment, sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Pagi. Sukses selalu, Pak Manoj. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Saudara, masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi yang akan kami sampaikan. Salah satunya yang ini, kasus demam berdarah denggi di Semarang, Jawa Tengah terus meningkat. Mayoritas pasien DBD adalah anak-anak. Sesaat lagi untuk Anda.